Halo, selamat siang kawan. Jumpa lagi di channel X2 Reader. Nah, posisi saya kali ini berada di sekitaran UGM ini ya. UGM itu kalau kawan-kawan ya. Sebelah barat UGM. Ini pas tepat kanan kita ini adalah Selokan Mataram. Dan depan kita ada bundaran yang mengarah ke Sarjito kalau ke kanan, dan kalau lurus ke UGM itu. Nah, siang ini saya ajak kawan-kawan untuk melewati depan rumah sakit Sarjito ya. Seperti apa kondisinya. Beberapa waktu yang lalu antrian panjang sekali itu di depan Sarjito itu, antrian ambulan ya yang mengantar pasien coronavirus. Pasien suspek virus ya, sesak nafas pada ngantri itu malam. Biasanya malam itu paling banyak. Kita lihat hari ini seperti apa ya. Dan saya baca pagi tadi Jogja sudah mendekati kuning ya. Artinya sudah tidak akan merah ya. Ya, tapi yang nggak tahu bisa naik ke merah ya. Nah, ini kita mengarah yang ke Sarjito ya. Nah, depan kita adalah Fakultas Teknik ya di sini. Fakultas Diploma Teknik. Nah, antrian-antrian itu biasanya terjadi waktu sore sampai malam itu. Banyak sekali orang yang ingin mendapatkan pertolongan darurat karena sesak nafas ya. Kadar oksigennya di bawah berapa? Di bawah 50 itu harus segera mendapatkan suplai oksigen. Kalau kadar oksigen masih sekitar 95, 75 itu masih bisa menunggu ya. Tapi kalau udah di bawah 50 itu udah bahaya sekali. Nah, kita udah mendekati Sarjito ini, depan kita ini ya. Dan di sini perawatannya lumayan gimana ya, ngantri ya, harus ngantri itu keluar lagi tuh. Oke. Nah, jadi ambulan itu keluar masuk di sini, keluar masuk di UGM, di Sarjito ini. Lumayan ramai kalau kita lihat ke kanan itu. Nah, itu depan. Kemarin antrian UGM itu bisa di sini nih. Depan kita ini udah ngantri ambulan. Nah, ini udah agak mendingan ya, udah agak mendingan. Terlihat beberapa ambulan juga ngantri itu ya. Wah, saya nggak bisa perlihatkan ya, sebenarnya nggak boleh berhenti di sini. Nah, itu barak darurat ya. Barak darurat untuk pasien COVID ya. Karena di dalamnya penuh ini ya. Dan antrian apa? Di sana tadi ada antrian ambulan. Oke, kita nggak boleh lama-lama berhenti di sini ya, karena ini bisa mengganggu. Lanjut. Nah, itu barak darurat ya untuk pasien COVID ya. Oke, sekali lagi bagi yang tidak percaya, silakan tidak percaya, tapi membantu agar ini teman-teman yang menderita gejala COVID itu bisa tenang hatinya dan bisa bahagia agar cepat sembuh dari COVID ya. Jangan cuma membuat isu-isu ya, isu-isu yang tidak berguna. Paling enggak untuk yang meninggal karena COVID itu memang banyak sekali, yang sakit karena COVID itu juga banyak sekali ya. Itu faktanya seperti itu. Kalau tidak percaya ya monggo silahkan. Nah, kita lanjut ya dari Sarjito tadi, kita ke depan ke arah timur ya, ke arah UGM Geraha Sabha ya, Geraha Sabha. Depan kita itu udah ke area Geraha Sabha Permana. Untuk jalanan cukup sepi lengang ya. Cuma lumayan cukup sepi. Sekarang kita akan melihat kondisi wilayah kampus. Ini kampus UGM.
tentunya kampus-kampus ini sudah pada libur, nggak libur sih, sekolah online. Tapi mahasiswanya sudah banyak yang berada di Jogja. Jadi mereka sekarang tinggal di kos-kosan ya, tidak boleh keluar. Nah, kampus-kampus besar di Jogja itu bersebelah-sebelahan ya. Ini dari UGM paling barat ini. Nanti kita ke timur itu nanti ada UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta. Terus timurnya UNJ itu ada Sanata Dharma, salah satu kampus favorit juga. Terus sebelahnya Sanata Dharma itu berseberangan itu ada kampus Atma Jaya, kampus hukum ya dulu. Nggak tahu sekarang udah diganti atau belum, tapi dulu di situ hukum dan ekonomi kalau nggak salah. Dulu hukum, nggak tahu sekarang apa. Nah, itu ada bis trans yang muternya kesulitan itu, bikin kita kena lampu merah lagi. Nah itu ambulan lagi kan, ambulan selalu silih berganti keluar masuk ya. Silih berganti keluar masuk Pak rumah sakit. Oh ya, depan kita itu di sekat ya. Jalan Cik Ditiro. Oh, jalan C Simanjuntak ya. Jalan C Simanjuntak itu di sekat ya itu. Kita nggak bisa masuk kita. Karena depan di sekat ya, kita cuma bisa ke kiri atau ke kanan ya. Dari perempatan Mirota kampus kita ke timur, ini ke arah bundaran UGM. Terpantau untuk lalu lintas ramai lancar ya. Terlalu ramai ya, tapi lancar. Ambulan lagi. Jadi minggu 2-3 minggu terakhir ini lihat ambulan seperti itu dengan APD full itu hal yang biasa ya di Jogja ya. Karena kita udah masuk zona merah ya dari beberapa minggu yang lalu. Pasien banyak sekali ya. Dan orang mati juga banyak sekali. Meninggal karena corona ya, karena COVID. Ada yang bilang itu mereka nggak meninggal karena COVID ya. Karena mereka udah punya penyakit ya. Tapi kan kalau nggak ada COVID nggak parah. Walaupun punya penyakit komorbid ya, kalau nggak ada COVID nggak parah, nggak meninggal. Oke, kita menuju ke arah timur ya, ke Jalan Kolombo, ke kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Ada ambulan lewat ini. Nah, yang ada di depan kita ya, di sebelah kanan ini ada Santikara ya. Dan Santikara itu sekarang digunakan untuk isoman, isolasi mandiri bagi yang tidak punya tempat untuk isolasi mandiri ya, di Santikara itu. Kawan-kawan bisa mencari infonya atau datang langsung ke situ ya. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pasti yang di situ itu isomannya yang benar-benar butuh ya. Jadi kalau udah punya rumah ya nggak di situ. Tapi kalau nggak ada benar-benar nggak ada tempat isolasi mandiri, bisa ke Santikara itu ya. Santikara ya, di kawasan Jalan Kolombo. Nah, kita sudah sampai di UNJ ini, Universitas Negeri Yogyakarta ya.
Nah, di kawasan Kolombo ini lumayan cukup padat ya dengan anak-anak muda ya, karena banyak anak kos di sini. Pokoknya UGM, UNJ, Sanata Dharma, Atmajaya ini kawasan ramai mahasiswa. Jadi untuk bisnisnya paling bagus memang bisnis ini, bisnis kos-kosan di sini. Banyak yang punya kos-kosan dan tiap tahun pasti ada yang ngontrak kalau di sini. Selain bisnis kos-kosan, bisnis kuliner juga bagus karena mahasiswa itu mereka pasti jajan. Mereka tidak masak. Jarang-jarang ada mahasiswa ngekos yang masak. Biasanya jajan semua tiap hari. Palingnya masak cuma masak nasi. Pakai itu magic jar. Terus lauknya harus beli. Atau ngirit ya. Makan sehari sekali bagi mahasiswa ngirit. Tapi biasanya mahasiswa itu anak-anak orang kaya yang dari luar pulau. Ya ada sih yang mepet. Nah, kiri kita itu tadi kampus UNJ. Nah, sekarang kita menuju ke kampus Sanata Dharma. Kita lewat sini ke kiri ya. Nah, kiri kita ini masih area UNJ. Nah, sedangkan kanan kita ini sudah masuk kampus Sanata Dharma. Tuh rame kan sini. Nah ini UNJ hebat sekali, ini bisa punya plaza UNJ ya di kiri kita ini. Oke, kita masuk ke area kampus Sanata Dharma. Pada tutup ini biasanya nih kafe dan rumah makan di kiri kita pada tutup ya. PPKM itu buka tadi. Punya bakso Dap Supri juga tutup ini. Kemarin baru kena musibah ini tempatnya Pak Supri ini ya. Pak Supri kemarin putrinya meninggal karena coronavirus ya, yang ada di Realino ini. Kita di kawasan Sanata Dharma, lapangan sepak bola kanan kita ya, kiri kita masuk kampus ini. Tutup karena online ya, sekolahnya online. Nah, depan kita ini Jalan Moses. Ada cerita juga ini Jalan Moses ketika peristiwa 98 dulu ya. Dipakai untuk ajang perang. Kalau nggak ada mahasiswa ya sepi kayak gini, cuma ada segelintir ya yang jajan. Biasanya laris manis ini kalau jualan di sini ini. Oke, kanan kita ini kampus Atmajaya ya. Jadi ada depan nih, kanan Atmajaya, kiri Sanata Dharma. Oke, baik kawan, jadi seperti itu laporan situasi kondisi jalanan di kota Yogyakarta, khususnya area UGM ya, Sarjito, UGM, UNJ, Sanata Dharma, dan Atmajaya ini. Selalu utamakan prokes ya, agar kawan-kawan semua terbebas dari virus corona. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya yang lain. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe ya.
Salam aspal Grunjal.